Hai semua, kembali lagi di tutorial Smap dengan Golang dan Ebiten. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kali ini kita bakalan coba untuk membuat collision untuk player dan juga meteor, dan juga nantinya ketika player itu menabrak meteor, kita bakal bikin game over screen gitu. Oke. Nah, kita akan mulai dengan kita ngebikin semacam inam. Jadi di Golang untuk kita ngebikin inam sebenarnya dia nggak gunain kata kayak inam gitu ya. Kalau di C++ atau di C atau di C# kalau nggak salah ada inam. Nah di Golang kalau kita mau bikin inam, pertama di sini saya bakal bikin konstan. Di sini saya bakal bikin variable play. Dimana untuk bikin inam di Golang kita tuh gunain sebuah sebuah kata, yaitu adalah iota. Nah iota ini dia tuh by default dia tuh adalah integer, jadi dia tuh mulai dari 0. Tapi nantinya ketika kita bikin kata di bawahnya, di sini saya bikin game over. Nah nantinya ini tuh bakal ibaratnya angka setelah dari iotanya. Iota kan awalnya 0 ya kan. Nah nanti game over itu bakal berisikan 1. Misalnya kita bikin menu jadi bakal 2 gitu, jadi 0 1 2, jadi dia bakal terus saja begitu. Misalkan ada play, ada game over, ada profil, ada apa, dia bakal otomatis bertambah gitu. Jadi ibaratnya kayak inam lah ya, walaupun di sini kita nggak ngasih value secara spesifik gitu. Oke. Nah setelah itu kita bakal bikin di struct game, kita bakal bikin namanya field namanya current scene, dimana dia adalah bertipe integer. Nantinya current scene ini tuh akan ibaratnya merepresentasikan scene yang saat ini sedang kita tampilkan di game kita gitu. Misalkan dia scene-nya adalah play, berarti otomatis kita lagi mainin game kita. Misalkan scene adalah game over, berarti sedang game over. Nah kita bisa switch scene-nya, walaupun ya untuk sementara kita belum ada game over screen ya, tapi kita bisa langsung saja di sini di bagian sini. Nah kalian teman-teman bisa gunakan if statement, namun di sini biar lebih sederhana saya bakal gunakan switch dari switch dari g.current scene. Ibaratnya kita switch current scene kita. Lalu kalau misalkan case pertama kita bakal cek apakah current scene kita itu sama dengan play. Lalu case kedua kita cek apakah current scene kita itu adalah game over. Lalu kita bisa copy ini aja yang di sini, bisa copy karena ini dia kan yang ada di bagian play gitu. Untuk di bagian game over kita belum ada, tapi nanti bakal kita tambahin. Oke, pertama kita bakal mulai dengan kita ngeload font kita. Karena kan kita menampilkan teks gitu ya, teks kayak game over. Setelah itu kita ngasih toko player buat pencet restart biar gamenya itu kita restart. Mungkin kayak pencet R agar restart gitu, atau pencet spasi biar restart gitu ya. Nah kita bakal di bagian struct game kita bakal bikin sebuah variable. Mungkin di sini saya bakal singkat aja, saya kasih nama f, dimana dia bertipe data font.face. Oke. Nah setelah itu kita harus ngeload fontnya. Oh ya, by the way, jika teman-teman di bagian ininya importnya dia itu errornya kayak warna merah gitu, nah di terminal teman-teman bisa jalanin go mode tidy. Nah kayak di sini saya udah ngejalanin. Jadi saya dapat package dari yang punya Ebiten, yaitu Hajime Hoshi. Jadi nanti kita bisa gunain font gitu ya. Jadi perintah go mode tidy ini dia bakal ibaratnya nyari package yang kita import, yang berarti yang nggak ada nih di go mode-nya, dia bakal cari secara online dan nanti bakal dia install secara otomatis gitu. Oke. Nah kita udah punya struct font kita, ini font face. Setelah itu kita bakal ngeload fontnya. Kita bisa ke bagian ini main, saya bakal kasih komen mungkin load font. Lalu kita bisa bikin variable load font. Ini dia nerima error, tapi kita bakal hilangin aja. Oke. Untuk ngeload font kita bakal gunain function dari open type dot parse. Nah di mana dia itu nerima font. Nah namun kita bakal gunain font bawaan dari Ebiten. Jadi si Hajime Hoshi ini yang bikin Ebiten itu nyediain font yang emang udah ada di ibaratnya reponya Ebiten. Kita bisa akses dengan cara fonts ada S ya, fonts. Nah dia punya dua buah font, yaitu adalah M+1 regular dan press to start.
Jadi saya bakal pakai yang press start to P. Nah, kalau teman-teman pengen yang pakai atas juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kita punya ini, dan dia ini return error ya. Teman-teman perhatiin loh, dia nerima font dan juga dia nerima error. Namun di sini saya ilangin errornya. Namun kalau teman-teman pengen cek errornya bisa kok. Ini error, habis itu teman-teman cek apakah error, misalkan error entah return apa gitu. Namun di sini saya nggak bakal cek fontnya. Nah, setelah itu kita bakal gunain fontnya, mungkin saya kasih komen mungkin font atau apapun itu. Nah, game.f dimana itu fontnya, lalu nah kita bakal gunain function dari open type new face. Nah, jadi dimana dia nge-return error sama, nah ini perhatiin error sama font face, dimana font face kan tipe data f nya. Jadi dia tuh dia nge-return error sama font face. Cuma di sini seperti biasa errornya bakalan saya ilangin. Nah, lalu dia butuh open type dot font face option. Oke, dan dia nerima pointer di sini. Jadi dia butuh pointer ke situ. Nah, di mana open type face option dia itu punya beberapa option untuk font kita. Contohnya adalah size. Di sini saya bakal kasih 20. Lalu ada DPI ini kalau salah kayak ketajaman fontnya gitu. Untuk ini saya bakal kasih default yang ada di dokumentasi EBTN nya, kalau salah 75. Dan juga ada hinting. Nah, ini kita bisa gunain font hinting full. Kalau ini dia dari ini sih, dari dokumentasi ininya EBTN nya. Oke. Terus ini ada sedikit error, not in a call argument. Kenapa nih? Not in a call. Oke, ini harusnya udah bisa, tapi kenapa error? Apakah ada error di atas? Oke, di atas nggak ada error, tapi di sini ada error. Kenapa ya? Oke, ini dia bilang ada. Oh, oke. Kenapa error? Karena kita lupa gunain fontnya. Jadi font. Oke, nggak ada. Kenapa? Size font itu bener kok. Load font. Oh, ini nih. Load font. Oke, jadi kita di sini dia tuh nerima dua parameter, yaitu adalah fontnya yang tadi sudah kita load menggunakan opentype.parse dan juga option untuk fontnya. Oke, kita sudah ngebikin fontnya dan kita juga simpan ke bagian struct gamenya. Nah, sekarang kita bakal tampilin dengan cara text.draw, dimana kita mau nampilin ke screen. Oke, nah ini teman-teman bisa perhatiin ininya parameternya. Pertama kita menampilkan ke screen. Setelah itu apa teksnya? Teksnya itu adalah mungkin game over. Setelah itu fontnya adalah g.f, itu adalah font face-nya tadi. Posisinya di sini saya bakal tulis lebar layar dibagi 2 dikurang 77. Oh ya, ini ngomong angka angka yang udah saya ibaratnya otak-atik lah, jadi biar dapat tampilan yang oke gitu. Oke. Tinggi layarnya itu dibagi 4 dan juga warnanya color.white. Oke. Setelah itu kita juga pengen ngasih tahu ke player buat pencet keyboard agar game itu restart. Kalau misalkan kita ngasih tahu nih, misalkan kita pencet R, berarti otomatis kita tulis kayak tekan R untuk restart game gitu. Oke. Text.draw screen, mungkin tekan R. Oh ya, by the way, ini adalah escape ya. Jadi escape string, dimana kita bisa gunain kayak tanda kutip di dalam di sini kan kita string itu kan gunain tanda kutip. Nah, tapi kita gunain tanda kutip di sini nih, jadi dengan agar kita bisa nampilin kayak kata-kata kayak tekan R, nah untuk restart gitu. Jadi biar kita bisa nampilin kata-kata seperti ini, tapi sebabnya kita mesti escape gitu. Tekan R untuk restart. Habis itu fontnya lagi .f. Untuk posisinya dari lebar layar, mungkin nggak usah 20 aja. Dan untuk posisi Y nya itu adalah tinggi layar dibagi 2 dan untuk warnanya putih. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa nyoba dengan cara kita bisa ubah value currency ini, mungkin di sini y.currency itu jadi game over. Oke, kita save,
kita jalanin. Nah, kalian perhatiin sekarang ini scene kita jadi scene game over. Oke, mungkin ini jadi 10 ya, jadi 20 agak kurang kelihatan teksnya. Sekarang coba kita lihat. Nah, kalian perhatiin game over, tekan R untuk restart. Ini walaupun nggak begitu kelihatan, tapi oke lah, ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang kita sudah berhasil menampilkan game over scene kita. Oke, nah kita nggak mau itu tuh kayak langsung tampil gitu aja. Kita mau dia itu ke game over ketika ibaratnya player itu nabrak meteor ataupun sebagainya. Nah, jadi kita bisa bikin check collision antara player dengan meteornya. Nah, kita bisa copy aja collision yang udah ada antara peluru dengan meteor. Kita bisa copy aja. Jangan lupa dikasih komen mungkin biar lebih jelas. Check collision antara player dengan meteor. Nah, kita bisa ganti variabelnya, mungkin jadi PW player width dan juga jadi PH player hedge. Dan jangan lupa ganti ini ya, jadi biar dia ngecek posisi dari playernya juga. Jadi g.player. Oke. Nah, kita bisa hapus bagian ini karena kita nggak perlu, ketika nabrak kita nggak perlu cek apakah dia lagi nembak apa enggak. Dan juga kita bisa hapus bagian ini. Nah, kita mau ketika meteor itu nabrak kita, nah kita mau ubah scene-nya g.current scene menjadi game over gitu. Nah, kita bisa hapus ini. Nah, ini kan udah kita hapus. Sekarang pas kita jalanin, lalu kita bikin meteor nabrak kita. Oke, ini aneh, tidak terjadi collision. Kenapa? Kenapa nggak terjadi collision ya? PH. Oke. Aneh. Harusnya terjadi collision sih. Game over current scene. Oke, saya lupa di bagian sini. Ini harusnya bukan g.bullet.image.size ya, melainkan g.player.image.size. Jadi dia ngecek gambar si playernya, jadi image playernya. Oke, jadi bukan bullet, bukan peluru ya, bukan bullet. Kita jalanin sekarang. Nah, sekarang coba kita tabrakin player ke meteor. Nah, sekarang dia muncul ke game over. Jadi ketika playernya sudah menabrak, ibaratnya dia tertabrak dengan meteor, akan terjadi game over. Nah, kita sudah dimasuk ke game over, tapi kita nggak mau kan kayak kita stay aja di game over. Kita mau pas kita udah game over, kita mau ngasih tahu ke player. Tadi kan kita udah ngasih tahu, tekan R untuk restart. Nah, otomatis kita mesti bikin apa nih ibaratnya fungsi agar kita pas kita pencet R kita bakal restart. Nah, kita bisa tambahin di sini. Jika game over, tekan R untuk restart. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kita bikin di sini. Nah, kita bisa cek if b10.isKeyPress itu adalah key R, dimana misalkan player itu mencet R, dan juga kalau misalkan g.currency-nya itu adalah game over. Jadi kalau misalkan player mencet R nih dan scene-nya itu pas banget lagi game over, kita mau ubah scene-nya itu jadi play. Jadi kita balikin lagi dia ke scene play gitu. Dan kita juga mau ubah posisi playernya g.player.x dan juga g.player.y itu jadi setengah layar dibagi 2 dan juga tinggi layar dikurang 100 gitu. Oke, ini agak salah, width bagi 2. Oke, sekarang coba kita jalanin. Nah, dia biar kita bikin kita nembak meteornya, lalu kita tembak meteornya, dan ketika kita nabrak meteornya, nah kita masuk ke game over. Dan pas kita pencet R sekarang, nah dia bakal ke restart lagi ke gameplay kita. Oke, keren ya. Jadi kita sudah berhasil ngebikin collision antara meteor dengan player, dan juga kita bikin game over scene. Nah, game over pas kita pencet R, dia sekarang balik lagi ke gameplaynya. Oke, di sini kita juga bisa nambahin banyak meteornya. Mungkin kita mau meteornya jadi ada 3 mungkin di bagian sini. Oke, kita bisa jalanin lagi. Dan sekarang jadi ada 3 meteor, jadi lebih menantang ya, lebih challenging. Oke, sekarang dia misalkan kita nggak sengaja nabrak, game over, kita pencet R, restart, dan kita bisa mulai lagi. Oke, jadi itu dia game sederhana kita yang sudah kita buat dengan Golang AB10
dan ya Golang dan AB10. Dan ya, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.